Kawan Kaliber, semoga Anda semua diberkahi kesehatan dan keceriaan dan semangat pagi ini yang kita menjelang long weekend 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih bersama Kaliber Kupas dan Analisa Berita bersama saya, Edi Wahyudi, dan di sana ada Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi akan mengupas dan menganalisa berita-berita terkini. Ini memang long weekend ya, Versi kedua, eh, tahun versi 10. kedua di bulan ini. Tapi mudah-mudahan kita semua semangat dan penuh keceriaan. Gitu Ya, Mas. kita masih, meskipun libur, kita masih membahas soal politik, tapi ini rekonsiliasi. Oke. Rekonsiliasi dari sisa Pilpres kemarin. Siapa lagi yang mau direkonsiliasi nih? Ada mantan-mantan calon presiden kemarin akan direkonsiliasi. Ada ide aja ya. Tapi saya bacakan berita selengkapnya Mas dari sindonews.com. Bamsud atau Bambang Susatyo ingin pertemukan Anies, Prabowo, dan Ganjar di forum rekonsiliasi. Jika sudah cukuplah. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala merespons niat Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo di forum rekonsiliasi. JK pun mempertanyakan tujuan Bamsud tersebut. Untuk apa? Sudah cukuplah, ujar JK di rumahnya Jalan Brawijaya nomor 6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurutnya, tidak perlu lagi ada rekonsiliasi pasca Pilpres 2024. Pasalnya, kubu Anies dan Ganjar sudah sama-sama mengakui kemenangan Prabowo. Yang penting nomor 1 sudah mengakui, 3 sudah mengakui juga. Ngapain? Cukup, betul-betulnya. Dia menerangkan rekonsiliasi itu efektif selama presiden terpilih memperlakukan semua orang sama rata. Presiden terpilih tak boleh mempersoalkan jika ada orang-orang yang berada di luar pemerintahan atau oposisi. Rekonsiliasi itu begitu terpilih. Saya Presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama. Tidak boleh, ini mah tidak dukung saya. Nah, tidak boleh itu. Jangan. Kalau itu terjadi, maka ia hanya tidak ada rekonsiliasi katanya. Gitu, Mas. Ya, jadi kemarin tanggal 22 Mei 2024, Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 ini, di rumah pribadinya, Jalan Brawijaya nomor 6, nih, dekat kantornya Mas Edi yang lama nih, itu kehadiran para pimpinan MPR. Ada Pak Bambang Susatyo, ada Pak Ahmad Basarah, ada siapa lagi ya kemarin itu yang hadir ya? Ada beberapa lah kan gitu. Oh, Pak Syarif Hasan itu hadir ke rumah beliau membahas beberapa hal. Nah, salah satu yang muncul ini adalah ide atau gagasan dari Ketua MPR kita, Pak Bambang Susatyo, yang ingin mempertemukan para kontestan Pilpres 2024 yang lalu, Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, ya kan? Dengan eh, istilah Pak Bambang Susatyo ini untuk rekonsiliasi, kan? Nah, kalau Pak JK berpikiran yang berbeda, buat apa rekonsiliasi? Oh, memang sudah mereka semua menerima kok keputusan dari MK, dari KPU, nggak ada manfaatnya untuk rekonsiliasi kan. Ini lebih baik memang fokus untuk bekerja, memastikan bahwa rakyat itu betul-betul diurus, kan? Ini pesan dari Pak JK yang menurut saya juga juga baik ya. Karena kalau kita bicara ide rekonsiliasi ini kan lebih ke show-nya, Mendamaikan. lebih ke dramanya kan gitu. Dan juga dari kedua kubu yang kalah, 01 maupun 03, kan tidak ada upaya agitasi untuk mendorong masyarakat terpolarisasi ya kan.
kita ini pendukung 01, sana itu pendukung 03, sedangkan yang kita lawan adalah pendukung 02. Ini sangat berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019 yang memang sangat terasa ya polarisasinya itu sangat terasa. Nah kemarin juga Mas Anies sendiri kan menyampaikan di podcastnya Pak Bambang ya, Pak BW itu menyampaikan ya beliau melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahkan ikut menangani bagaimana imbas dari Pilpres 2019 yang mengakibatkan hilangnya beberapa nyawa, termasuk nyawa anak kita yang masih SMP, almarhum Harun Al-Rashid itu yang sampai sekarang itu sebetulnya nggak jelas gitu. Dia itu siapa yang bertanggung jawab atas kematian si anak kita yang harusnya memang punya kesempatan untuk menjadi calon pemimpin bangsa kan. Nah di Pilpres yang sekarang kebetulan semua pihaknya itu mampu untuk membuat para pendukungnya menjadi adem. Tidak ada agitasi, tidak digosok-gosok untuk memusuhi pihak yang menang. Jadi mereka berdua ini harus kita apresiasi ya. Jadi justru malah bagaimana kita ini bersama-sama berkolaborasi membangun Indonesia. Saat ini sudah tidak ada lagi kubu 01, 02, 03 karena nanti akibatnya ada orang yang mengatakan, oh ini bukan presidenku, bukan pilihanku. Nggak bisa kita begitu. Walaupun kita pilihannya berbeda, tetapi kita harus menerima fakta kalau presidennya sudah terpilih. Boleh kita nggak suka, ya kan? Boleh kita nggak sesuai dengan pilihan kita, tetapi Tuhan sudah memberikan jalan kalau kita punya presiden yaitu Pak Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Gibran. Nah, yang harus kita lakukan tidak memusuhi beliau, tidak mengagitasi orang-orang yang memilih beliau, tetapi justru pesan kita sama, Mas. Kita tetap harus kritis. Kita harus melihat mereka bukan dari sisi personalnya, tapi dari sisi kebijakannya. Apakah kebijakannya memang berpihak pada rakyat, atau justru kebijakannya berpihak pada kelompok tertentu, keluarga tertentu, orang tertentu. Ini kan nanti kita bisa lihat juga, kita sudah membahas beberapa kali dalam tayangan kita tentang siapa yang bakal nanti ditunjuk menjadi pembantu atau menterinya Pak Prabowo kan. Apakah berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kapasitas, kemampuan, rekam jejak, atau sekedar bagi-bagi kue, bagi-bagi jabatan karena merasa sudah mendukung, sudah berdarah-darah. Ini kan cara mereka menarik perhatian Pak Prabowo itu macam-macam. Bahkan kemarin ada satu partai yang memasukkan permintaan jadi menteri itu nambah jatah menteri lewat doa kan gitu. Kan aneh-aneh aja kan begitu. Tapi kita sebagai rakyat justru harus menyemangati Pak Prabowo, kita harus berada di belakang beliau untuk betul-betul mendorong beliau memilih pembantu-pembantunya, mengambil kebijakannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pendukungnya semata. Karena sekarang udah nggak ada pendukungnya beliau lagi. Semua ini sudah rakyat yang sama, harkatnya, martabatnya sama dan harus dilayani dengan cara yang sama. Jadi betul-betul tidak melihat dia memilih siapa. Nah, Ya, dalam pertemuan ini, ya, itu yang dipesankan juga oleh Pak JK kan. Semuanya harus dianggap sama. Tidak ada oh ini bukan pemilih saya, ini pemilih dia gitu. Jadi ya, bahkan harus membuka opsi kalau atau ada yang berseberangan kata Pak JK tadi oposisi ya sudah. Itu bagian dari kehidupan berbangsa kita, berdemokrasi. ya. Ini kalau kita mau mengambil contoh ya kan gitu. Kebetulan yang saya tahu persis karena saya umat non-muslim kan gitu. Waktu Pilgub 2017, kita tahu lawannya Mas Anies itu Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, itu pastinya didukung mayoritas oleh masyarakat non-muslim kan.
Nah, karena beliau juga sebagai masyarakat non-Muslim. Tapi pada saat Pak Anies terpilih, beliau tidak hanya memikirkan masyarakat Muslim. Bahkan di era beliau ini, rekor bagaimana IMB, gedung-gedung gereja yang sudah puluhan tahun itu tidak keluar, itu oleh beliau malah bisa bisa keluar, dan juga dengan tidak cara menggunakan kekuatan, tetapi justru menggunakan cara dialog. Nah, ini yang menurut saya satu hal positif yang bisa diterapkan juga oleh Pak Prabowo ya. Bagaimana menggunakan pendekatan humanis, menggunakan pendekatan dialogis daripada menggunakan kekuatan, ya kan? Eh, apa? Tekanan-tekanan, intimidasi. Apalagi kalau pakai model buzzer-buzzer kayak Ya. kayak pemerintahan yang dulu, itu justru menimbulkan polarisasi. Mas. Itu yang sepertinya harapan kita semua lah di era Pak Prabowo ini, yang namanya buzzer sudah tidak ada lagi gitu, karena itu akan membuat eh, pertikaian antar anak bangsa yang sangat tidak tidak kondusif dan tidak produktif gitu. Apa yang diperdebatkan, apa yang di eh, dibuat pertengkaran itu nggak berdampak apa-apa terhadap kebijakan, terhadap apapun kan gitu. Itu yang kita juga mudah-mudahan lah kita semua sadar. Kan perang opini di medsos saja itu. Iya, ya bahkan dampaknya itu justru lebih ke rakyat. Kan kita kita tahu persis berapa banyak yang suami dan istri bercerai gara-gara Pilpres. Berapa banyak saudara kandung, adik, kakak yang tidak mau kenal satu sama lain hanya karena beda pilihan di saat Pilpres. Berapa banyak tetangga, sahabat, teman yang tidak mau bertegur sapa, nggak mau eh, berdialog sama sekali. Hilang itu pertemanan, persaudaraan hanya gara-gara Pilpres. Itu mudah-mudahan selesai di periode kemarin ini. Nah, periode ke depan ini kita berharap nggak muncul polarisasi seperti itu lagi. Kita justru rakyat ini harus bersatu, harus berada di kubu yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Itu yang paling penting. Ya. Dan ada yang ngasih tips, Mas, untuk menghentikan buzzer itu. Apa Hentikan tuh? aliran dana untuk mereka. Jadi sudah selesai Ya, itu. Buzzer itu. Jadi pemerintah tidak perlu menganggarkan dana untuk buzzer-buzzer itu. Gitu. ya itulah apa eh, ya pastinya munculnya buzzer itu karena ada yang membiayai. Tapi ya sebetulnya ini pola yang sudah dipakai dari zaman VOC, ya kan? Divide et impera, antar rakyat Indonesia sendiri diadu, di suruh berantem sendirilah kan gitu. Sedangkan karena kita sibuk berantem, akhirnya tadi kita lupa yang harusnya kita mengawasi jalannya pemerintahan, kita kritis, itu nggak ada yang ngawasin karena betul-betul terdistraksi, terbelokkan nih pemikiran kita dengan sibuk berantem antar kita sendiri. Nah, itu yang kita di Kaliber ini kita ingatkan di periode ini, mudah-mudahan tidak ada lagi yang model seperti itu. Dan itu kan termasuk, Mas, bagaimana kita mengawasi anggaran-anggaran APBN, anggaran pemerintah ini jangan ada yang muncul untuk buat buzzer kan gitu. Karena saya sendiri pernah pernah membahas tuh dengan para aktivis pendidikan di Kementerian Pendidikan pun ada tuh muncul anggaran influencer itu muncul kan gitu. Nah, Jadi dan pakai istilah angkanya influencer. iya dan angkanya cukup fantastis. Cuman kan kan kita bertanya-tanya ini orangnya siapa, kapasitasnya apa kan gitu. Harusnya menggunakan kanal-kanal resmi lah kan. Jadi ya kalau memang memang apa namanya ada informasi yang perlu disampaikan ya tiap kementerian termasuk presiden itu kan ada juru bicara, ada media-media TV, media yang mainstream yang jelas itu bisa menyampaikan
informasinya sejelas-jelasnya. Ngapain juga harus pakai buzzer untuk menginformasikan kebijakan kan? Itu kan justru tanda tanya kita kenapa harus pakai modelnya seperti itu. Mudah-mudahan lah kita tidak lagi ke arah sana di pemerintahan Pak Prabowo ini. Kita semua berharap semua menjadi lebih baik. Ya, jadi rekonsiliasi itu tidak harus bertemu fisik gitu, tidak harus salaman dan berangkulan, tetapi saling mendukung. Bagaimana pemerintahan ini harus dikontrol, bagaimana pemerintahan ini harus didukung, gitu ya. Dan begitulah kawan Kaliber, jangan lupa Anda juga bisa menuliskan komentar Anda di kolom komentar tentang bagaimana dengan rencana rekonsiliasi ini, setuju atau tidak dengan alasannya. Kami tunggu komentar Anda. Sekian perjumpaan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.